MGM Home Entertainment brings you the Golden Globe winner for Best Foreign Film. Pernahkah kamu menonton film yang berjudul Osama? Eits, ini bukan tokoh Osama bin Laden ya. Ini hanya judul film Afghanistan yang dibuat pada tahun 2003 dan merupakan gambaran kehidupan warga Afghanistan saat dikuasai kelompok Taliban, di mana kelompok Islam garis keras ini menguasai wilayah tersebut dan kebebasan wanita sangat terbatas seperti yang terjadi sampai saat ini. Beberapa tahun terakhir, Taliban seolah-olah bangkit dan memperlihatkan kekuasaannya kembali di Afghanistan. Pada 2021, kelompok ini berhasil mengambil alih istana kepresidenan Afghanistan di Kabul. Dan tidak lama setelah itu, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan Kabul saat Taliban memasuki wilayahnya, meninggalkan rakyatnya dalam kesengsaraan dan kebingungan. Untuk lebih lanjutnya, fakta fantastis akan menjelaskan tentang munculnya Taliban dan berkuasa hingga saat ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan info menarik lainnya. Sejarah awal mula kemunculan Taliban. Taliban adalah gerakan politik dan agama yang muncul di Afghanistan pada awal 1990-an setelah adanya Perang Afghanistan dan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet mundur dari wilayah tersebut, dan pada tahun 1995 ada 4 kelompok besar mujahidin atau para pejuang yang turun ke medan perang untuk mengusir Uni Soviet. Para mujahidin ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat untuk melawan tentara beruang merah itu setelah terjadinya Perang Dingin. Salah satu pihak mujahidin ini adalah Taliban yang dibentuk oleh Muhammad Omar pada September 1994 di kota Kandahar. Taliban sendiri artinya mahasiswa, murid, atau santri yang diambil dari bahasa Pashtun. Anggota kelompok Taliban sebagian besar terdiri dari pesantren-pesantren yang didirikan oleh Arab Sunni untuk pengungsi Afghanistan di wilayah Pakistan dan menganut aliran Sunni garis keras. Awal kemunculannya, Taliban berjanji untuk mengembalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan berdasarkan syariah Islam jika mereka berkuasa. Ini memungkinkan Taliban untuk merebut ibu kota Kabul dan tentunya mendapat kontrol yang efektif dari militer Afghanistan. The moment a bomb went off, Taliban mulai menyerang daerah-daerah yang tidak mendukung gerakannya, termasuk Kabul. Infrastruktur dan ekonomi Afghanistan pun mulai terganggu. Air bersih mulai langka, kelaparan merajalela di mana-mana, dan jalanan dirusak oleh kelompok militan ini. Pengaruh Taliban sangat cepat menyebar, hingga berhasil merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, pada tahun 1996. Pada tahun yang sama, kelompok ini berhasil merebut Kabul dan menggulingkan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani. 2 tahun kemudian, tepatnya 1998, Taliban berhasil menguasai hampir 90% wilayah mendirikan Islamic Emirate of Afghanistan. Ini bisa dikatakan sebagai puncak dari kekuasaan Taliban. Namun, ada pula pejuang mujahidin lainnya yang tidak setuju dengan gerakan Taliban. Maka dibentuklah Aliansi Utara atau Northern Alliance. Padahal awalnya Taliban ini disambut baik oleh masyarakat Afghanistan karena berhasil memberantas korupsi, mengatasi pelanggaran hukum, membuat jalan, dan area-area yang aman untuk perdagangan. Tetapi perspektif masyarakat mulai berubah sejak Taliban menggunakan hukum syariah yang sesuai dengan aliran mereka.
seperti eksekusi di depan umum terdakwa pembunuhan dan pezina, hukum gantung, dan amputasi bagi mereka yang diputuskan bersalah karena mencuri. Hanya 3 negara, yaitu Arab Saudi, Pakistan, dan Uni Emirat Arab yang mengakui rezim tersebut. Ditambah lagi, para pria diwajibkan menumbuhkan jenggot, sementara wanita diwajibkan mengenakan burka yang menutupi seluruh tubuh. Bahkan sekarang pembawa berita televisi Afghanistan pun wajib menutupi sebagian wajah atau menggunakan cadar. Tindakan kelompok garis keras ini pun semakin menjadi karena melarang adanya televisi, musik, dan bioskop. Juga tidak diperbolehkan anak perempuan di atas 10 tahun untuk sekolah dan larangan kerja untuk para perempuan. Para perempuan juga tidak diperbolehkan keluar rumah, kecuali didampingi oleh saudara laki-laki atau yang merupakan keluarga. Bahkan, Taliban juga memicu kemarahan internasional terkait pelanggaran HAM dan budaya. Salah satunya dengan menghancurkan patung Buddha Bamiyan yang terkenal di Afghanistan pada 2001. Salah satu serangan Taliban yang paling terkenal di Pakistan dan juga dikecam dunia internasional terjadi pada Oktober 2012 ketika Malala Yousafzai ditembak dalam perjalanan sepulang sekolah di kota Mingora. Perhatian dunia makin besar setelah Taliban mengizinkan Afghanistan menjadi surga bagi militan Islam dari seluruh dunia, termasuk Osama bin Laden, pendiri Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas peristiwa 11 September 2001. Tentunya kamu ingat tentang kejadian ini. Untuk diketahui, Al-Qaeda adalah organisasi paramiliter jihad yang salah satu tujuan utamanya adalah mengurangi pengaruh luar terhadap kepentingan Islam, terutama pengaruh dari Amerika Serikat. Pada saat itu, Taliban dituduh memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Penolakan Taliban untuk mengekstradisi pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden ke Amerika terkait serangan di World Trade Center, New York City, dan Pentagon, Washington DC pada 11 September 2001 memicu konfrontasi militer dengan Amerika dan kekuatan sekutu. Pada 7 Oktober 2001, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan yang dahsyat di Afghanistan. Dan pada pekan pertama Desember tahun itu, Taliban pun runtuh. Para anggotanya pun melarikan diri ke daerah-daerah terpencil untuk memulai kembali pemberontakan selama 20 tahun. Sementara pemimpin Al-Qaeda, Mullah Muhammad Omar, dan sejumlah tokoh senior lainnya seperti Osama bin Laden menjadi salah satu perburuan terbesar di dunia. Pada 2018, Taliban terlibat pembicaraan dengan Amerika, dan pada Februari 2020, akhirnya kedua belah pihak bersepakat menandatangani kesepakatan damai di Doha. Isi dari perdamaian ini bahwa Amerika berkomitmen untuk menarik pasukan dan Taliban pun tidak melakukan penyerangan terhadap pasukan Amerika. Dalam kesepakatan itu, juga Al-Qaeda atau militer lain juga tidak diizinkan beroperasi di daerah yang dikuasai Taliban dan melanjutkan perjanjian perdamaian nasional. Wah, akhirnya perang berakhir juga. Tapi tunggu dulu. Ternyata setahun setelah perjanjian itu ditandatangani, Taliban masih terus menargetkan serangan ke pasukan keamanan Afghanistan sendiri dan dengan cepat menyerang berbagai wilayah di seluruh negeri hingga menduduki ibu kota Kabul. Hal ini membuat Presiden Afghanistan Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan seperti cerita di awal tadi dengan alasan menghindari pertumpahan darah. Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari negara itu karena takut terhadap pemerintahan Islam garis keras yang diperkirakan akan dilakukan Taliban.
Mereka juga takut akan pembalasan langsung karena berpihak kepada pemerintah yang didukung oleh Barat selama ini. Hingga kini, makin marak serangan terhadap rakyat Afghanistan. Mulai dari ledakan di masjid saat sholat Jumat, ledakan di sekolah Syiah di Kabul, dan masih banyak penyerangan lainnya. Nah, itu tadi video tentang awal berdirinya Taliban dan kehidupan rakyat Afghanistan di tengah gempuran Taliban.